Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di tahun 2024 ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Setiap tahun baru, setiap pergantian tahun kita selalu memikirkan sesuatu yang belum sebenarnya terjadi, tapi kita sudah terlebih dahulu memikirkan itu. Karena secara pribadi saya juga mengalami seperti ini. Saya selalu memikirkan apa yang akan saya hadapi sepanjang tahun di 2024 ini nantinya. Sepanjang tahun ini apa yang akan saya hadapi, apa yang saya akan lewati, tantangan-tantangan apa yang akan terjadi di hadapan saya ini. Itu tanpa sadar seringkali membuat kita akhirnya khawatir, cemas, mengalami ketakutan yang berlebihan, mengalami kecemasan, dan membuat kita berpikiran negatif terlebih dahulu. Padahal apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi ke depannya nanti. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun yang baru ini. Kita sudah berhasil melewati di tahun 2023, sekarang kita akan menghadapi 2024. Nah, gimana sih cara kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi di tahun 2024 ini, menghadapi tantangan-tantangan apa yang akan terjadi ke depannya, yang kita sama-sama kita belum lihat dan sama-sama kita belum tahu, apa yang akan kita hadapi sepanjang tahun di tahun 2024 ini. Saya akan membagikan tiga kunci pagi hari ini. Yang pertama, mengingat perbuatan baik Allah di masa lampau. Nah, mengingat perbuatan baik Allah di masa lampau. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi di tahun 2024 adalah memikirkan, mengingat setiap perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan baik Allah, keajaiban Allah yang Tuhan sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita di masa-masa lalu. Di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12, Mazmur 77 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Di sini artinya Allah itu, perbuatan baik Allah, perbuatan dahsyat Allah itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman sebelum kita ada, sejak dari bangsa Israel. Bagaimana kita bisa tahu cerita bangsa Israel, bahkan sebelum bangsa Israel, mungkin dari Adam dan Hawa, bahkan sampai kita sekarang itu perbuatan Allah itu sudah sangat banyak. Nah, untuk menghadapi di tahun 2024 ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengingat setiap perbuatan baik Allah. Kita boleh kembali membaca ulang kisah-kisah di dalam firman Tuhan, setiap kebaikan Allah yang Tuhan sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan kita juga mengingat setiap perbuatan Allah, perbuatan baik Allah yang Tuhan sudah kerjakan, yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi sepanjang tahun yang sudah terlewati. Nah, salah satu contoh di dalam firman Tuhan yaitu di dalam Ulangan 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Ulangan 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Di sini bangsa Israel diingatkan untuk tidak takut menghadapi apa yang ada di depannya, karena Allah yang mereka sembah,
Itu Allah yang menyertai mereka. Bahkan ketika mereka saat mereka masih di Mesir, bahkan ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, Allah yang sama tetap menyertai mereka. Di sini bangsa Israel kembali diingatkan untuk tidak takut, tidak cemas yang terlalu berlebihan. Dan pagi hari ini kita juga diingatkan kembali, Allah yang sama juga Allah yang akan menyertai kita. Allah yang akan mengerjakan setiap perbuatan baik kita, baik di masa-masa lampau yang sudah kita lewati. Bahkan di tahun 2024 ini kita harus mengimani bahwa Allah yang sama yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Dialah yang akan tetap berbuat baik dalam kehidupan kita. Karena itu salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi 2024 ini adalah itu. Yang pertama adalah kita mengingat setiap perbuatan baik Allah di masa-masa lampau, di masa-masa lalu, di masa-masa yang sudah terlewati. Dengan itu kita bisa melangkah, kita bisa melewati tahun ini 2024 ini dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Nah, kunci yang kedua, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tahun 2024 ini, tahun yang baru. Cara yang kedua adalah menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tadi yang pertama kita sudah mengingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, perbuatan baik Allah. Lalu sekarang yang kedua adalah menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kita khawatir untuk menghadapi di tahun 2024 ini, mari kita serahkan kekhawatiran ini kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan, di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari khawatirkan dalam menghadapi tahun 2024 ini? Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, Tuhan yang menyertai kita. Ini kunci yang kedua untuk menghadapi di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini. Kita harus menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu kunci yang ketiga, setelah kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, lalu kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita memulai berjalan bersama Tuhan. Nah, di awal tahun 2024 ini, mari kita memulai berjalan bersama Tuhan kembali. Di dalam Keluaran 13 ayat 18, Keluaran 13 ayat 18 dan 21, mari kita sama-sama membuka di dalam Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 18 dan 21. Keluaran 13 ayat 18 dan 21. Di sana dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, ini bangsa Israel berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi setiap hal tantangan yang ada di depan mereka. Mereka berjalan bersama Tuhan. Bahkan kalau kita ingat Musa sendiri pernah berkata di dalam Keluaran 33 ayat ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa sendiri berkata seperti ini, Musa tidak mau berjalan kalau Tuhan sendiri tidak mau berjalan bersama mereka. Musa tidak mau melangkah tanpa Tuhan.
Karena Musa tahu tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa sampai pada titik ini. Karena Musa tahu begitu pentingnya penyertaan Tuhan, begitu pentingnya berjalan bersama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memulai mengawali tahun ini berjalan kembali bersama Tuhan. Kalau mungkin di tahun 2023 lalu, di tahun kemarin kita mulai sedikit melonggar, kita sedikit menjauh dari Tuhan. Mari kita mulai menjalani kembali bersama Tuhan di tahun 2024 ini. Kita mulai kembali berjalan bersama Tuhan. Minta Tuhan yang berjalan bersama kita, menggandeng tangan kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingat di dalam Yesaya juga dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah, hal yang sama yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memulai semuanya bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasa takut karena kita tahu ada Allah yang bersama-sama dengan kita, menyertai setiap langkah kita, menyertai setiap perjalanan kita. Di tahun ini, di tahun 2024 ini, di tahun yang baru ini, kita percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang akan menyertai kita. Inilah kunci yang bisa saya bagikan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tahun yang baru ini. Yang pertama, kita mengingat perbuatan baik Allah di masa lalu. Yang kedua, setelah kita mengingat perbuatan baik Allah, kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ketiga, memulai berjalan bersama Tuhan kembali. Nah, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tahun 2024 ini kita mau jalani semuanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Mari lakukan ketiga hal ini, maka kita bisa menjalani tahun 2024 ini dengan penuh sukacita. Dan kita percaya kita bisa melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.